Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi SmartPos. Aplikasi ini digunakan untuk bisa di sebuah toko untuk mencatat pembelian, penjualan, retur, kemudian utang piutang, dan juga untuk stock of none. Selain itu, kita juga bisa melihat laporan yang telah terjadi. Langsung saja saya akan klik aplikasi ini. Nah, kita akan ditemukan dengan login pengguna. Login pengguna ini kita harus sebelumnya udah punya user ID dan password. Ini saya masukkan saja user ID saya ya. Ini adalah user ID saya yang benar dan password saya sudah benar. Percobaan yang pertama saya akan buat salah terlebih dahulu. Apakah dia akan bisa login? Nah, jika user ID dan password itu salah, dia akan muncul notifikasi seperti ini dan harus mencoba lagi. Kita coba lagi ya, yang benar. Nah, ketika user ID dan password yang digunakan benar, maka dia akan muncul notifikasi sukses, dan ketika kita klik OK, dia akan memunculkan halaman utama aplikasi seperti ini. Di sini terdapat menu-menu dan juga submenunya, seperti yang bisa dilihat. Kemudian di bawah kita akan dapat melihat ini, jam akses, kemudian tanggal akses, nama pengguna, kemudian hak aksesnya sebagai apa. Hak akses di aplikasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu administrator, operator, dan juga keuangan. Bedanya apa? Administrator dia mempunyai hak akses terhadap semua menu yang ada di sini. Kemudian untuk operator, dia hanya memiliki akses di data master, kemudian transaksi pembelian, penjualan, retur, dan juga stok. Untuk keuangan, dia memiliki akses terhadap transaksi utang piutang dan juga laporan-laporan. Oke, yang pertama kita langsung aja ke form user. Nah, di form user ini digunakan untuk mengisi user ID, kemudian nama, password, dan hak akses yang dimiliki oleh si pengguna. Yang pertama nih, misal kita ingin mencoba tombol hapus, kita hapus pada ini ya. Kita hapus, kemudian muncul notifikasi tanya yakin dihapus. Kalau iya klik yes, kalau tidak klik no. Kita klik yes. Nah, maka data Anita sudah tidak ada. Kemudian kita tambahkan, kita koreksi, misalkan ini koreksi Alifta Ayu, kita koreksi aja, maaf sebentar. Alifta Ayu, kita koreksi Alifta Ayu Kusumanggari, kita tambahkan seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan berhasil menyimpan dan namanya sudah berubah jadi Alifta Ayu Kusumanggari, tidak lagi Alifta Ayu saja. Lalu coba kita tambahkan tadi ya yang sempat kita hapus, kita tambahkan lagi Anita 0345, namanya Anita Parmata misalkan. Kemudian kita tulis saja passwordnya. Kita pilih hak aksesnya misal sebagai operator, kemudian kita simpan. Nah, sukses disimpan. Nah, di sini kita bisa melihat
user Anita Permata. Tombol awal untuk ke awal record, akhir untuk ke akhir record, sebelum untuk baris sebelumnya, kemudian sesudah untuk baris sesudahnya. Ini kenapa kok jadi 10? Karena tadi 9 sudah ditempati oleh si Anita Permata yang sempat kita hapus tadi. Dan kita keluar, kita masuk ke data barang. Data barang ini juga untuk menambah, mengoreksi, kemudian menghapus dari daftar barang yang dijual maupun dibeli. Langkah kerjanya sama seperti tadi. Untuk koreksi, hapus, koreksi, ini misalkan dikoreksi angka A2, kemudian dihapus di sini, dihapus, yes, kemudian coba kita tambahkan lagi. Kita pilih satuannya, kemudian harga jualnya, kemudian harga belinya, stoknya kita isi, misalkan 30, stok minimalnya kita harus isi lagi, misal jangan 5 deh, 6 ya misal. Kita simpan, klik simpan, sukses disimpan. Nah di sini dia akan tampil di data gridnya. Awal untuk ke awal record, akhir untuk ke akhir, sebelum sesudah. Untuk pencarian, tadi belum sempat saya jelaskan di form user. Pencarian ini untuk memudahkan pencarian dari mungkin bisa lewat kode, nama, satuan, harga jual, harga beli, stok minimal. Bisa saja kita pakai yang kode barang. Kita mau cari yang 004. Nah, database hanya akan menampilkan buku dengan kode B004. Baik. Kemudian untuk supplier ini juga sama ya, seperti pelakuannya seperti barang tadi. Langsung saya praktekkan saja semuanya ya, bisa biar cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah data master untuk konsumen. Cara kerjanya juga sama ya, langsung saya praktekkan saja.
Kemudian jika data baru sudah terisi semua, maka klik. Sebentar, kita praktekkan jika ada yang belum terisi ya. Nah, ternyata jika ada yang belum terisi, data tetap tersimpan, tetapi masih bisa kita koreksi. Baik, kita simpan. Kemudian ini untuk ke record awal, ke record akhir, ke sebelum, kemudian ke sesudah. Kita ke menu selanjutnya, ke menu transaksi. Kita awali dengan pembelian. Form pembelian ini digunakan untuk input pembelian barang yang kita lakukan. Kita tambahkan saja ini, nomor beli akan tercetak secara otomatis dan tidak bisa kita ubah. Kemudian ini kode supplier, kita bisa pilih melalui ini, misal ini, nanti nama supplier akan keluar dengan otomatis, atau kita juga bisa memilih melalui form pencarian. Kita pilih, tadi kan 2, sekarang kita pilih yang 3. Kita klik pilih. Nah, bisa juga kita menggunakan pencarian tetapi kita double klik, klik. Nah, sekarang sudah ke S08. Untuk kode barang apa yang kita beli, misalkan ini ballpoint hitam, kita pilih, kemudian kita masukkan jumlah yang kita beli, misal 25 buah, kita enter. Kemudian kita pilih lagi barang B0045 misalkan, kemudian kita pilih lagi B003 sebanyak 6. Nah, ternyata B003 ini bukan pakai faktor itu, kemudian kita bisa delete dengan delete item. Jadi di sini cuma ada 2 barang yang dibeli. Kemudian kita tentukan tunai atau kredit. Jika tunai, maka ia tidak akan masuk ke dalam saldo hutang. Kalau kredit nanti dia akan masuk ke saldo hutang. Kita coba yang tunai dulu. Kita praktekkan yang tunai. Kemudian kita isi bayar, misal uangnya 100.000, dia akan kembali 40.000. Kemudian kita simpan. Hasil disimpan, kemudian kita cetak notanya. Kita di sini kita buat folder dulu, nota. Kemudian kita beri nama nota beli. Nanti nota akan ditampilkan nota beli akan tampil seperti ini. Ada 2 jenis barang yang dibeli, kemudian totalnya 60.000, bayarnya 100.000, kemudian kembalinya 40.000. Jika sudah kita cetak, kita klik saja selesai, ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi penjualan. Caranya pun sama, tinggal kita klik tambah supaya kode pelanggan dan kotak-kotak lainnya bisa kita isikan. Jika kita tidak jadi klik batal, maka ini tidak akan aktif. Klik tambah, kita pilih saja misalkan toko harga yang tadi baru kita buat. Kita jual misalkan 20 buah. Kita buat ini secara kredit, kemudian
di DP ceritanya 15.000, maka dia masih punya utang 35.000. Kita simpan ya, kita selesaikan saja. Untuk retur pembelian caranya juga sama. Di sini ada nomor retur, tanggal retur, kemudian nomor beli, nama supplier. Nomor beli ini berisikan nomor faktur yang masih bisa diretur ya. Ini ada banyak kan, kalau seperti ini kita tidak jelas, kita klik aja tombol pencarian ini. Nah, tinggal kita pilih mana yang mau diretur. Misalkan ini deh, kita pilih ini. Dia satu barang, dia belinya 50, kita belinya 50. Kemudian kita setelah dicek kemudian ada yang rusak, ternyata 5, kita retur saja 5. Dan kita simpan dan kita cetak. Kemudian kita akan lihat nota retur belinya seperti apa. Nah, nota retur belinya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan saja. Setelah selesai kita klik selesai, jika masih tambah klik tambah. Kita selesaikan saja, kemudian kita ke retur jual. Retur jual pun sama. Toko Harkat meretur kepada kita sejumlah 2 karena barangnya ternyata tidak lengkap. Kita simpan, bisa kita cetak. Tujuannya juga akan tampil seperti ini. Kemudian transaksi yang selanjutnya adalah transaksi pembayaran hutang. Di form pembayaran hutang ini kita akan ditanya mengenai nomor beli. Nomor beli ini nomor faktur yang akan kita bayar hutangnya. Nah, di sini ada faktur dan sisa hutangnya. Ini hutang awal, kemudian ini jumlah yang sudah dibayarkan, dan ini adalah sisanya. Kita pilih saja yang belum pernah dibayar sama sekali ya. Misal yang ini, kita pilih, kita bayarkan sejumlah 4.000 separuhnya, kemudian kita simpan. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita lihat lagi, jumlah bayarnya sudah ada 4.000, kemudian sisa hutangnya adalah 4.000. Kita keluar saja, kemudian transaksi penerimaan piutang. Penerimaan piutang pun sama, akan ditanyakan nomor jual atau nomor faktur mana yang kita terima pembayaran piutangnya. Misal ini ya, toko Harkat ini, kita pilih piutang kita pada toko Harkat 35.000, kemudian toko tersebut membayar kepada kita sebesar 20.000. Dia masih punya sisa piutang 15.000. Kita simpan, kita langsung cek lewat sini aja apakah sudah masuk. Nah, ternyata data sudah masuk di sini. Jumlah piutang awalnya 35.000, kemudian jumlah bayarnya 20.000,
sehingga sisa piutangnya tinggal 15.000. Setelah kita membuat banyak transaksi tadi, kemudian kita bisa lihat laporan-laporan rekap transaksi yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada laporan pembelian. Caranya adalah kita bisa mengaktifkan tanggal. Jika kita tidak mengaktifkan tanggal, maka semua transaksi akan muncul. Jika kita aktifkan tanggal, maka hanya tanggal transaksi di tanggal 25 Agustus sampai 25 Agustus yang tampil. Kita pilih misal Patimura, ada nggak sih? Aneka Murah tidak ada. Yang ini tadi adalah si supplier Patimura. Kita tampilkan semua saja untuk tanggal dari tanggal 1 Agustus biar agak banyak. Kemudian bisa kita auto refresh sehingga nanti data akan terus terupdate, terbarui setiap 3 detik sekali. Langsung kita ekspor saja. Ekspor laporannya nanti akan dalam bentuk Excel ya teman-teman. Sini ada laporan pembelian Agustus. Kita save. Sebentar, tadi kita simpan di sini. Nah, ini pembelian untuk Agustus. Formatnya akan seperti ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ada 4 transaksi ini ya. Kita lanjutkan untuk laporan yang lainnya. Setelah kita simpan, nanti laporan akan muncul seperti ini. Laporan penjualannya. Kreatur pembelian, kreatur beli hanya 1, tidak mengapa, mari kita ekspor saja. Kita simpan, nanti file akan terbuka sendiri ya. Nah, seperti ini. Baik, lanjut ke retur penjualan. Aktifkan tanggal dari tanggal 1 Agustus. Ternyata hanya 1 transaksi.
saja. Supaya tidak mengganggu tampilan. Kemudian untuk laporan hutang. Nah, di sini kalau kita aktifkan tanggalnya untuk tanggal 1. Nah, ini hanya ada 1 transaksi. Kita tampilkan semua saja ya, teman-teman. Kita tampilkan mulai untuk Juli deh. Kita coba untuk Juli. Oh, Juli rupanya tidak ada transaksi. Di bulan Juni. Nah, di Juni ada transaksi. Kita ekspor saja yang Juni ini ya, supaya berbeda. Tunggu saja sampai Excelnya ditampilkan seperti ini. Nah, ini adalah untuk laporannya ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Kita lanjut ke laporan piutang. Kita ekspor aja semua ya. Maka nanti akan seperti ini daftar piutangnya. Kemudian laporan yang selanjutnya adalah laporan pembayaran hutang. Ini adalah laporan pembayaran hutang. Di sini akan langsung saya ekspor saja semuanya. Kita tulis sebagai laporan bayar hutang. Oh iya, yang tadi kan ada laporan pembayaran hutang. Ini sebenarnya hanya laporan hutangnya saja. Dan ada laporan jumlah pembayarannya, namun untuk detail pembayarannya per periode ada di laporan bayar hutang. Kita simpan, kemudian akan tampil seperti ini untuk laporannya. Akan tampil seperti ini ya. Kemudian ada laporan penerimaan piutang. Juga sama, melaporkan lebih rinci mengenai jumlah penerimaan piutang. Kita ekspor saja dengan nama laporan terima piutang 2020. Kita tunggu sampai laporan Excelnya terbuka. Nah, ini adalah laporannya seperti ini.
masih ada sebenarnya laporan satu lagi, yaitu laporan stok, tapi dia nanti masuk ke menu yang mengenai stok, dia ada tersendiri. Yang pertama ini kita coba menu stok opnam ya. Stok opnam ini itu untuk kita melakukan penyesuaian terhadap jumlah barang yang ada di catatan komputer dengan jumlah barang yang ada di gudang. Misal kita setelah melakukan perhitungan ditemukan barang yang ternyata hilang gitu ya, hilang atau mungkin rusak, kita buat rusak aja. Barang rusak karena kebocoran. Kita pilih kode barangnya, misal kita pilih ini buku gambar. Karena kebocoran dan mungkin basah, kita kehilangan sebanyak 10 buku. Jadi buku yang sebenarnya itu ada 85. Kita harus memasukkan secara minus di sini, karena kalau kita tidak masukin tanda minus maka dia akan menambah. Jadi jangan lupa untuk memberikan tanda minus untuk melakukan penyesuaian kurang. Kemudian kita save ya. Sukses disimpan. Kita lihat di laporannya. Nah, di sini sudah muncul laporannya. Langsung kita ekspor saja semua. Kita beri nama laporan stok opnam 2020. Bentuk laporan yang muncul akan seperti ini. Seperti ini. Nomor stok opnam, tanggal, keterangan, kode barang, jumlah sebelum di stok opnam, kemudian jumlah penyesuaian stok opnamnya berapa, dan jumlah sesudah stok opnam jadi berapa. Kita lanjutkan ke menu tutup stok. Ketika akan memasuki bulan baru, kita harus menutup stok bulan sebelumnya agar kita bisa menjadikan itu sebagai saldo awal di stok bulan selanjutnya. Ini kita pilih bulan Agustus ya, bulan 8, kita bisa pilih bulannya di sini, kita pilih bulan 8 dan tahunnya. Sini kita pilih tahun 2020, tahun sekarang. Kita klik OK. Nah, ketika progress bar menunjukkan 100% completed, berarti semua barang berhasil ditutup stoknya. Oke, langsung kita lihat di kartu stok. Kita lihat satu persatu. Untuk barang B001, kita cari di sini, dia saldo awalnya 83. Kemudian yang kedua, dia saldonya sekian. Kemudian ada pembelian sekian. Kemudian barang ketiga ada pembelian dan juga di sini ada penjualan. Untuk barang keempat ada pembelian 2 kali, kemudian penjualannya 1 kali. Dan untuk barang kelima ini ada saldo awal saja, belum ada penjualan. Kita coba untuk ekspor yang B004. Kita ekspor. Kita tulis kartu stok B004. Nah, laporannya ada di sini. Bentuknya akan seperti ini. Mungkin agak berantakan, bisa diatur nantinya kalau misalkan dibutuhkan untuk dicetak dan sebagainya. Untuk menu stok sudah selesai. Kemudian ini adalah menu window ini merupakan alat bantu sebenarnya. Di sini ada kalkulator. Jika kita membutuhkan kalkulator di komputer untuk menghitung, gitu ya, kita
kita bisa gunakan ini. Kemudian explore ini untuk kita membuka file-file laporan kita, misal nota-nota tadi dan laporan-laporan tadi di sini ya. Gitu. Ini tadi kita menggunakan hak akses sebagai administrator. Sekarang saya akan mencoba untuk hak akses yang lainnya ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya. Misal kita menggunakan hak akses sebagai ya tadi. Nah, ini adalah Anita Permata hak akses sebagai operator. Sebagai operator, ia tidak bisa mengakses user, tidak bisa mengakses hutang piutang, tidak bisa mengakses laporan. Dia hanya bisa mengakses stok, transaksi jual beli retur, data master. Dan kita logout. Kita coba yang lainnya, kita coba kemudian kita coba yang aksesnya sebagai keuangan. Dia tidak bisa juga mengakses user, dia bisa mengakses master, masih bisa, transaksi hanya hutang piutang, kemudian laporan-laporan, dan stok hanya di kartu stok saja. Nah, cukup sekian video penjelasan mengenai aplikasi SmartPOS menggunakan Visual Basic 6.0 dan database MySQL. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.